Shalom RPC. Shalom. Kurang keras sekali. Shalom. Shalom. Hari ini kita memasuki bulan Agustus, bulan yang penuh dengan sukacita, karena mengingat bulan ini adalah bulan di mana Indonesia dimerdekakan. Ada amin? Dan kita turut bersukacita senantiasa karena di Indonesia ke 80 tahun merdeka ini kita masih boleh menikmati ya negara yang merdeka, negara yang makmur, meskipun masih banyak kekurangan betul, tetapi kita bersyukur Indonesia adalah sebuah rumah bagi kita semua berdiam. Dan Koko rasa di bulan yang sama ini Tuhan berbicara di hatinya Koko untuk membahas sesuatu yang mungkin sedikit lebih berat daripada tema kita beberapa minggu kemarin. Dan Koko bawakan sebuah tema yaitu iman di akhir zaman. Oke. 2 bulan yang lalu kita berbicara tentang generasi, bagaimana kita sebagai anak-anak muda harus bangkit ya, bahwa keselamatan bukan cuma bagi orang berumur saja, tetapi Tuhan juga mau pakai kita. Seperti Tuhan pakai Raja Daud, seperti Tuhan pakai Nabi Yeskiel, seperti Tuhan pakai Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, orang-orang muda. Dan Tuhan pakai menjadi orang-orang yang hebat. Dan saudara pun juga demikian, saudara bisa dipakai Tuhan. Katakan amin. Colek kiri kananmu, kau bisa dipakai Tuhan. Dan di bulan lalu kita berbicara tentang 9 buah roh, yang dimana kita sudah belajar ada kasih, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, pengendalian diri, dan lain segala macam. Di bulan ini kita berbicara tentang iman, karena untuk saudara berbuah, untuk saudara menghasilkan buah, saudara perlu iman. Aku tambahkan sebuah kata yang menarik, yaitu di akhir zaman, karena sesungguhnya kita sudah hidup di akhir zaman. Percaya tidak percaya saudara dan saya hidup di detik-detik terakhir dunia ini, saudara. Mungkin sedikit lagi Tuhan akan datang. Dari mana Koko tahu? Koko tahu kalau saudara lihat di luar dunia sana, di sosial media, yang paling pertama orang sudah sangat bangga dengan dirinya kalau disebut LGBT. Itu sudah sebagai salah satu tanda. Orang sudah mementingkan dirinya sendiri, kata Alkitab. Ketika masa itu tiba, orang lain tidak mau pusingin dirinya masing-masing. Orang lebih mementingkan dirinya sendiri. Orang lebih egois, orang lebih serakah, orang lebih banyak mengurusi pekerjaannya sendiri daripada mencari Tuhan. Dan Alkitab berkata di Wahyu, saudara, kalau saudara baca nanti di Wahyu, di TBA saudara akan baca di akhir zaman, saudara akan ada tanda chip di tangan, di dahi, yang berangka 666. Tahukah saudara bahwa sebenarnya tujuannya chip itu apa? Yaitu untuk melacak saudara. Saudara tidak akan bisa lagi nanti beberapa tahun ke depan kalau tidak ada chip di tangan dan di dahi saudara. Saudara bahkan nggak bisa beli sayur. That's the problem. Karena untuk beli sayur sekarang saudara perlu uang. Nah sekarang uang sudah nggak pakai uang kertas, kita sekarang sudah naik level ke uang elektronik. Saudara pakai QRIS, saudara pakai kartu kredit. Sudah seberapa? Coba cek dompet kita, seberapa banyak dari kita yang bawa uang tunai, betul tidak? Dan dari chip itu, saudara, di kartu kredit yang saudara pakai, kartu debit yang saudara pakai itu ada sebuah chip. Bedanya itu masih dalam bentuk kartu. Sedikit lagi, saudara, sedikit lagi kartu itu yang di chip itu akan berpindah ke di dalam tangan saudara atau di dahi. Saudara boleh search di Google detik ini, saudara search. Sekarang Elon Musk sedang sangat gencar-gencarnya untuk yang namanya implantasi chip di kepala, di brain, di otak saudara. Saudara akan sangat gampang dilacak. Dan kalau saudara bisa dilacak, saudara baca di Wahyu, saudara akan mengalami siksaan yang luar biasa. Bagi orang-orang yang tidak takut dan tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara akan dilacak. Saudara mau sembunyi di gunung, saudara mau sembunyi di Palopo, di Malino, saudara akan terlacak kalau saudara pakai chip. Sama seperti HP saudara.
Kalau saudara sekarang buang HP saudara, saudara tinggal di pedalaman, mungkin saudara nggak bisa dilacak. Tetapi begitu saudara implankan itu chip di tangan saudara, detik kapanpun saudara bisa dibunuh. Apalagi dalam otak, dia korslet sedikit saudara mati. Segampang itu, saudara. Dan kita saudara di detik-detik terakhir akhir zaman. Dari mana kau tahu lagi? Kita sudah sama seperti Sodom dan Gomora pada zaman dulu. Kita sudah sama seperti Nuh di zaman dulu. Orang-orang sudah sangat tidak mementingkan Tuhan. Orang-orang lebih mementingkan dirinya sendiri. Orang-orang lebih mengasihi dirinya sendiri. Orang-orang sudah tidak mementingkan lagi namanya etika, apa dengan segala macam. Tidak ada. Yang penting aku hidup, aku kaya, semua aku. Itulah kalau detik-detik saudara tahu kita hidup di akhir zaman. Jadi saudara jangan pernah berpikir bahwa akhir zaman itu pokok masih lama. Tidak ada yang tahu. Firman Tuhan berkata Tuhan datang seperti pencuri. Tetapi Tuhan memberikan sebuah advice, yaitu apa? Berjaga-jagalah. Sama seperti 5 wanita bodoh dan 5 wanita bijaksana. Yang membuat mereka berbeda, yang membedakan yang bodoh dan yang bijaksana adalah yang bijaksana ini berjaga-jaga dan membawa minyak yang lebih. Pertanyaannya saudara, membawa iman yang lebih enggak di akhir zaman ini? Atau pacarmu bisa ambil imanmu? Atau kalau pacarmu bilang gak usah ke gereja, saudara dengan gampangnya iya sayang. Hal yang sama, apakah pekerjaanmu bisa mencuri imanmu? Saudara pikir pekerjaan tidak bisa mencuri iman? Saudara dikasih uang 10 miliar misalnya, atau 1 miliar deh, gak usah jauh-jauh, 100 juta deh. Dan saudara disuruh pilih, gak usah ke gereja, karena aku kasih proyek sekian. Saudara pilih mana? Dengan tutup mata orang akan merasa bahwa ini adalah berkat dari Tuhan. Tidak disangka-sangka itulah berkat dari iblis. Saudara tidak tahu iblis bisa memberikan berkat. Begitu Tuhan Yesus selesai puasa 40 hari, dia dibawa di atas gunung. Dan pencobaan yang terakhir, iblis berkata kepada Tuhan, apapun yang kau lihat aku bisa berikan, asal engkau tunduk kepadaku. Artinya apa? Semua yang ada di dunia ini iblis bisa berikan. Mau itu uang, pacar, rumah, kekayaan, harta. Itulah kenapa saudara lihat banyak orang yang kerjanya korupsi tetapi kaya, karena iblis yang memberikan. Kenapa saudara lihat banyak orang kerja, saudara ya, secara kotor, secara mungkin tidak sesuai dengan firman Allah, tetapi dia tetap kaya. Pertanyaannya itu bukan Tuhan yang memberkati atau siapa yang memberkati. Pertanyaannya itu berkat asalnya dari mana? Karena berkat bisa asalnya dari dua. Kalau untuk saudara hidup sungguh-sungguh, saudara bisa pastikan itu dari Tuhan. Tapi kalau saudara hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, bisa jadi saudara sudah melakukan transaksi dengan iblis secara saudara tidak sadar. Saudara, begitu banyak kita lihat artis-artis ya, dulunya ganteng, cantik, begitu dia jadi artis penyanyi terkenal, dia ubah dirinya, dia jadi LGBT dan dia masuk golongan tidak percaya Tuhan, dan dia masuk golongan orang yang menghina-hina Tuhan, orang yang tidak percaya atas namanya Tuhan. Saudara, banyak sekali kita sudah sungguh-sungguh berada di akhir zaman. Pertanyaannya, bisakah saudara dan saya bertahan sampai akhir? Seperti kata Paulus, aku sudah memenangkan pertandingan dengan baik. Bisakah saudara di akhir hidupmu saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah bertanding dengan baik? Karena yang penting bukan sekarang. Saudara sekarang bisa datang ke gereja, datang ke HOG, datang ke RPC, mungkin 2 tahun, 3 tahun kemudian saudara murtad, itu tidak menyelesaikan pertandingan dengan baik. Sorry, I have to be straightforward. Kau harus secara belak-belakan supaya apa? Saudara sadar. Saya nggak mau saudara seperti bayi yang dipok-pok terus, saya nggak mau. Kau nggak mau saudara terus iman saudara seperti bayi. Sekali-sekali kau mau sadarkan kalian bahwa hey, wake up. Ini sudah terlalu lama kita. Kalau ada dulu lagunya, kayak racun bangun, tidurmu sudah terlalu siang. Saudara, kita juga kadang harus bangun. Dan kita baca sama-sama Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Ibrani 10 ayat 35 sampai dengan 39 ya. Saudara katakan amin.
Pokok baca ayat 35, saudara baca ayat 36, dan kita akan bergantian sampai ayat 39. Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya setelah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang diinginkan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang sudah datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orang yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berpercaya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Dikatakan ada 2 poin yang Bapak mau ajarkan kepada hari ini. Yang paling pertama, bahwa sebab kamu memerlukan ketekunan. Saudara, kata ketekunan ini sangat powerful. Poin pertama, iman memerlukan ketekunan. Saudara, kata ketekunan itu adalah seperti tidak lelah-lelahnya, tidak berhenti. Kalau saudara, siapa di sini yang mungkin beberapa saudara pernah olahraga ya, atau gym. Saudara mengerti betul, kalau saudara suka nge-gym, saudara mengerti betul bahwa untuk saudara jadi otot, ini saudara ya, ada otot dan lain segala macam binaraga. Saudara perlu dengan tekun, angkat beban, datang. Saudara suka lagi encok apa, karena saudara mau bentuk ototmu, saudara perlu ketekunan untuk angkat beban itu. Dan kalau saudara, saya mau jadi binaraga, tapi kerjaan saudara makan McD, makan KFC, saudara bisa dibilang saudara mimpi siang pun. Yang membedakan, kalau saudara lihat kiri kanannya ada ototnya tidak? Kalau ada, berarti rajin ke gym, berarti dia tekun. Kalau belum ada, berarti perlu lebih tekun. Bertobat ya saudara ya. Saudara, sebagai contoh itu olahraga aja. Dan yang penting lagi yang kita perlu tekuni adalah iman kita. Iman itu perlu dilatih, saudara, sama seperti otot. Iman tidak bertumbuh satu hari. Saya kalau kiri kanannya, iman tidak bertumbuh satu hari. Bangun kiri kanannya, iman tidak bertumbuh satu hari. Kenapa kau bilang seperti itu? Karena kalau saudara tidak latih iman saudara, demikian semakin kuat, semakin besar, semakin kokoh, dengan gampang orang akan ombang-ambingkan saudara seperti Simon. Orang bilang ini, kekalahin yuk, ayo. Rokok yuk, ayo. Narkoba yuk, ayo. Orang gampang sekali membuat saudara terombang-ambing. Itu kalau saudara tidak latih iman saudara. Tetapi orang yang terlatih imannya, makanya Tuhan ganti namanya kan, dari Simon menjadi Petrus. Supaya apa? Supaya kalau orang ajak saudara yang aneh-aneh, yang tidak sesuai dengan firman, saudara tahu saudara punya tiang yang kuat untuk tidak goyah. Kalau saudara hanya menjadi orang yang datang aja komsel, ibadah setiap hari Minggu, datang hari Senin setiap hari Jumat, itu baik, it's very good. Kok tidak ada masalah dengan hal itu. Tetapi apa yang terjadi di luar daripada komsel, apa yang terjadi daripada di luar RPC itu juga penting. Apakah saudara senantiasa latih dirimu membaca Alkitab? Apakah saudara latih dirimu untuk berdoa? Apakah saudara latih dirimu untuk melakukan hal-hal yang baik? Apakah saudara latih dirimu melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan? Itu penting saudara. Jangan pikir, doa itu hal yang biasa aja, datang-datangan. No saudara. Doa itu harus dijadwalkan. Saudara harus punya ketekunan untuk berdoa. Makanya di RPC kita lagi adakan TBA, Koko sangat mendorong kalian, please, kalian ikuti, dan Koko minta kalian untuk selalu senantiasa sempatkan waktu untuk berdoa dan baca Alkitab. Sama seperti saudara nge-gym, ada waktunya, jam 11 harus gym. Saudara harus punya ketekunan yang sama, disiplin yang sama untuk berdoa dan baca Alkitab. Ada amin? Saudara, kalau saudara tahu jam 11, saya sudah lapar. Meskipun saudara tidak lihat jam, saudara sudah tahu saudara mau makan jam 11. Sama halnya seperti itu, rohmu harus tahu kapan saudara harus makan. Rohmu harus punya jadwal.
Kapan saya makan firman, kapan saya bertambah iman saya. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa, dengan cara baca Alkitab. Makanya dari itu Koko tulis di sini, ketekunan iman bisa dilatih dalam ketekunan, dalam praise and worship, dalam penyembahan. Iman bisa dilakukan ketekunan dalam berdoa, ketekunan dalam membaca Alkitab, ketekunan dalam melakukan firman. Dan ini tidak dilakukan cuma satu kali, ini dilakukan berkali-kali, sampai otot imanmu itu jadi. Kalau saudara merasa bahwa ini hal hanya dilakukan sekali, saudara ototnya hanya kecil, 0,1 gram mungkin, 0,1 kilo. Tapi kalau saudara latih terus tiap hari gym, mau capek, mau encok, mau panas dingin, tetap gym, karena saudara punya tujuan. Sama seperti nge-gym, saudara harus punya tujuan juga di dalam Tuhan. Apa tujuanmu? Saya mau jadi pribadi yang lebih baik, saya mau karakterku diubahkan. Kalau saudara mau jadi hamba Tuhan, saya mau berdiri di hadapan ratusan orang, ribuan orang memberitakan firman. Saya mau menjadi contoh, saya mau menjadi pembawa buah-buah roh. Itu harus menjadi tujuan saudara. Atau yang ada di pikiran saudara hanya uang, kerja, uang, cinta, pacar. Apa yang menjadi tujuan saudara? Kalau di pikiran saudara hanya uang, pacar, menikah, sudah 27 nih, sudah waktunya menikah, mana ya? Siapa yang nih? Kayaknya dia suka saya, kenapa dia lirik-lirik saya? Kalau orang cuma lewat. Kayaknya dia suka sama saya. Kenapa? Karena tiba-tiba dia bilang di story-nya bahwa ada perempuan cantik lewat. Kayaknya saya baru banyak perempuan yang lewat. Saudara, kalau ini terus yang saudara pikirkan, tidak heran kita tidak bertumbuh. Karena tujuannya tidak ada. Sama seperti saudara sedang membangun rumah. Sebelum rumah itu dibangun, saudara harus punya tujuan. Tanya kontraktor, tanya developer yang ada di sini. Sebelum saudara rumah itu dibangun, sudah harus ditahu ini mau berapa lantai, pakai bahan apa, nanti kacanya pakai yang tipe apa, mau tangganya di mana. Bahkan sebelum rumahnya jadi, planningnya sudah harus ada. Sekarang pertanyaannya, kok ada nggak planning pertumbuhan iman dalam hidup saudara? Apakah saudara cuma mau planningnya, pokoknya saya mau menikah umur 25, saya mau punya pacar sekarang, mantanku minimal 10. Apa itu yang saudara cari? Kok harap saudara wake up, kok harap saudara sadar? Itu semua akan ditambah. Firman Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Itu semua yang kalian harapkan, yang kalian cari, itu semua hanya tambahan di mata Tuhan. Tapi kadang kita lupa, yang memberikan semuanya ini adalah Tuhan. Kok bisa bilang sampai detik ini, kok bisa punya usaha, kok bisa punya pekerjaan, kok bisa punya rumah, kok bisa punya mobil, kok mulai dengan lututnya, kok sungguh saya tidak bohong. Kalau saya bisa pinjamkan ingatanku buat saudara. Saudara, dulu kok cerita banyak hal yang membuat kok sampai di titik ini. Dulu waktu kok baru punya 1 restoran, 2 restoran, baru orang tua punya utang 17 miliar. Kalian tahu apa yang kau lakukan? Kau bangun jam 5 pagi masak Indomie buat bagikan kepada orang gila. Pilih di TPA, tempat pembuangan akhir, di tempat sampah, di Dayak. Dan kau tidak lakukan itu cuma 1 hari, kau lakukan itu 1 tahun. Kau punya jam-jam doa. Dulu saya harus doa dari jam 11 sampai jam 1 malam di hadapan Tuhan. Sampai sempat kok dan kok tidak doa pakai baju tidur, saudara ya. Setiap kali kok mau doa jam 11 kok harus mandi, pakai batik, pakai celana panjang, pakai sepatu, duduk di hadapannya Tuhan. Dan kok duduk berdoa berjam-jam sampai jam 1. Bangun jam 5 subuh, masak. Nanti masak nasi dengan sayur seadanya apa yang kok bisa. Sampai waktu itu kok ditawarin untuk nyumbang 20.000 nasi ayam penyet Pak Comot waktu di Jakarta. Waktu itu outlet belum sebanyak sekarang, tidak ada Sobogi waktu itu. Masih segelintir, kecil sekali apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kok percaya waktu itu ketika saya masak 20.000 ini untuk orang lain dibagikan kepada jemaat, saya percaya imanku di sini bahwa Comot akan sampai ke Jakarta. Amin. Itu 7 tahun yang lalu.
Dan hari ini kau bisa saksikan iman yang dari kau 7 tahun yang lalu akhirnya berbuah sekarang. Amin. Tapi itu tidak dibangun satu hari, tidak. Itu dibangun dengan ketekunan, terus berharap, terus menantikan, terus berdoa. Jadi saudara jangan punya mental yang instan. Saudara harus punya ketekunan. Saudara belum lihat hari ini, it's okay, keep praying. Saudara belum lihat hari ini, it's okay, baca tentang Alkitabmu. Jangan mau apapun jadi langsung punya uang ratusan juta, langsung punya uang miliaran dan macam-macam. Itu semua, segala sesuatu yang instan, percayalah itu datang dari iblis. Contoh judi. Betul tidak? Segala sesuatu yang instan itu datang dari si jahat. Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang instan. Tuhan selalu mengizinkan anak-anaknya melewati proses. Karena Tuhan lebih menghargai proses daripada hasil. Kalau saudara, Tuhan lebih mementingkan hasil. Abraham tidak perlu menunggu sekian puluh tahun untuk mendapatkan anaknya. Israel tidak perlu berjalan 40 tahun di tanah Mesir untuk sampai ke tanah Kanaan. Tetapi Tuhan saya dan Tuhan saudara adalah God of process. Dia adalah Tuhan yang mementingkan setiap pertumbuhan saudara. Di dalam dunia iman, kita tidak sedang naik lift, kita sedang naik tangga. Yang artinya apa? Kalau lift itu kan instan ya, dari lantai 1 ke lantai 11. Tetapi Tuhannya kita melatih kita punya iman, langkah demi langkah, langkah demi langkah. Itu iman yang tekun, iman yang dilatih, iman yang terus-terus dibangkitkan, iman yang terus-terus dipelihara. Dan kalau saudara terus pelihara imanmu, suatu saat itu akan berbuah, seperti yang kau sudah saksikan tadi. Dan kau tulis di sini sebuah quotes yang menarik. Kau tulis bahwa pekerjaan yang hebat tidak dilakukan dengan kekuatan, tetapi dengan ketekunan. Amin. Artinya apa? Kalau saudara mau jadi orang hebat, belajar tekun. Jangan baru kerjaan satu, cari lagi pekerjaan yang lain, cari lagi. Kau selalu sudah ajarkan kepada anak-anak muda di tempat ini, apalagi kalian yang masih kuliah ya. Kau selalu ajarkan kalau kalian mau jadi orang yang sukses, kalau kalian sungguh-sungguh mau jadi orang yang sukses, dalami satu bidang, pertajam sampai tidak ada orang yang bisa bayar saudara. Kalau saudara misalnya dalam bidang apa? Marketing. Pertajam ilmu marketing sampai saudara dibayar ratusan juta untuk ilmu marketing saudara. Kalau saudara ilmu manajemen, pertajam ilmu manajemenmu sampai saudara diangkat menjadi kepala, membawahi ratusan orang. Jangan nanti sedikit-sedikit mau manajemen, nanti tiba-tiba mau jadi pelukis, nanti tiba-tiba mau jadi fotografer. Multi talent is good, baik aja sih jadi orang multi talent. Tapi kok lebih suka orang yang tajam. Bruce Lee, saudara tahu Bruce Lee? Orang yang paling lihai martial arts ya, di zamannya. Dia berkata seperti, saya tidak takut dengan orang yang punya 10.000 jenis tendangan. Saya lebih takut dengan orang yang punya 1 jenis tendangan yang dilatih 10.000 kali. Coba renungkan baik-baik. Dia berkata, saya tidak takut dengan orang yang punya 10.000 jenis tendangan. Itu orang-orang yang biasa. Tapi saya lebih takut orang yang punya 1 jenis tendangan, tapi dia latih 10.000 kali. Artinya apa? Dia tahu bahwa ketajaman itu adalah hal yang paling mematikan. Karena kalau saudara punya ketajaman, saudara susah untuk dikalahkan. Begitu juga dalam dunia pekerjaan, begitu juga dalam dunia pelayanan. Kalau saudara, bahkan di titiknya ini Koko, saudara, meskipun Koko diberikan pekerjaan bisnis oleh Tuhan, kalau orang lain tanya Koko, kamu ini apa sih sebenarnya? Di hadapan Tuhan, kalian di hadapan Allah dan di hadapan kalian, Koko selalu ngomong bahwa saya ini adalah hamba Tuhan. Saya selalu taruh nomor 1 bahwa saya ini adalah seorang hamba Tuhan di luar daripada bisnis saya. Saya orang, Koko gak bangga kalau orang panggil Koko berbisnis. Saya gak bangga. Koko lebih merasa bangga dan merasa terhormat, merasa terprivilege oleh karena anugerah Tuhan kalau Koko disebut hambanya. Karena uang di titik ini yang Koko sudah bisa dipercayakan beberapa berkat. Percayalah di titik nanti kalau saudara pegang ratusan juta, miliar, itu uang sudah hal yang sepele. Lebih penting
Sukacita lebih penting dari sejahtera yang dapat Tuhan. Percaya. Yes. Percaya. Mungkin hari ini kalian bekerja dengan sangat keras mencari uang itu, tapi ketika kalian dapatkan, tapi kalian kehilangan Tuhan, tidak ada sukacita. Ya. Kalian mau pegang uang ratusan juta, miliaran sekalipun, kalau tidak ada Tuhan, saudara bisa bunuh diri. Saudara lihat orang-orang di Korea, orang-orang di Jepang, saudara lihat apa yang terjadi dengan mereka. Artis-artis yang begitu ganteng, yang begitu cantik, apa yang kurang dalam hidupnya mereka? Mereka lebih memilih untuk bunuh diri. Saudara pikir gampang bunuh diri? Saudara pikir gampang untuk gantung diri saudara? Kemudian saya mau pulang. Saudara pikir gampang jatuhkan dirinya saudara di atas gedung 50 lantai? Tidak. Itu karena sudah stres, akut, berat, beban, tidak ada damai sejahtera. Itulah kenapa orang bunuh diri. Dan saudara, setiap kali dunia menawarkan hal-hal yang duniawi, selalu pilih Tuhan. Karena semua itu hanyalah jebakan. Semua itu hanyalah halusinasi belaka. Kok tidak berarti bilang jangan kerja ya, nanti semua orang di sini resign lagi. Memang tidak, maksudnya seperti itu. Maksudnya adalah prioritaskan imanmu lebih daripada apapun. Prioritaskan Tuhan lebih daripada apapun. Ada amin? Yang kedua, poin yang kedua di situ kau tulis adalah dunia sedang berusaha membuat iman kita runtuh. Dikatakan tadi di Ibrani ya, bahwa bisa saja kamu tidak didapati setia, kamu mengundurkan diri. Kata Ibrani tadi di ayat 38, apabila kamu mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan. Ayat lanjutannya di situ kau tuliskan di Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat ke-10 dikatakan pencuri hanya datang untuk apa? Mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. You see, Tuhan bisa memberikan saudara kelimpahan juga. Ada amin? Tetapi yang dicuri apa, yang dibunuh apa, yang dibinasakan apa? Jawabannya cuma satu, bukan badan saudara, ini terlalu gampang dibinasakan. Yang dicuri dan dibunuh dan dibinasakan adalah imanmu. Imanmu ini gampang, sangat rapuh untuk dicuri. Makanya Tuhan bilang, aku datang untuk memberikan mereka hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Artinya apa? Tuhan mau saya dan saudara jaga iman saudara supaya kita semakin dilimpahi di dalam Dia yang hidup. Ada amin? Kau tulis di sini bahwa kalau saudara nonton National Geographic, ya, saudara siapa di sini suka nonton hewan-hewan? Boleh angkat tangan. Oke, ada beberapa, 2, 3, 4, 5. Oke. Kalau saudara suka nonton hewan-hewan, saudara akan nonton National Geographic yang biasanya memperlihatkan bagaimana singa atau seorang cheetah itu mengintai mangsanya, betul tidak? Dan dia akan sembunyi-sembunyi. Dia tidak langsung datang begini, saya mau makan kok. Tidak ada. Dia akan mengintai, saudara. Dia mengintai di balik rumput-rumput, di balik pohon, di balik daun-daun. Dia akan mengintai. Dan dia bisa mengintai berjam-jam, betul tidak? Dia bisa tunggu seharian, 2 harian, 3 harian, sampai dia lihatnya rusak. Oh, dia lagi minum. Di situ dia mulai bergerak. Saudara, ketahuilah iblis itu adalah manusia, bukan manusia. Itu adalah benda. Itu adalah hal yang makhluk yang sangat sabar. Bukan benda, sorry. Itu adalah makhluk yang sangat sabar. Dia sudah ada dari beribu-ribu tahun yang lalu. Tidak ada bedanya kalau dia mau tunggu saudara 1-2 tahun. Tidak ada rasanya bagi dia. Dia sudah menunggu beribu-ribu tahun. Dia sedang mengintai saudara, seperti cheetah, seperti singa, seperti apapun yang sedang mengintai mangsa. Begitu dia lagi minum, begitu dia lagi tidak sadar, begitu dia lagi sendiri. Saudara perlu tahu bahwa rusa atau domba, kambing hidup itu berkelompok, betul tidak? Begitu dia sendiri lagi minum, disitulah dia dimangsa. Makanya pentingnya komunitas yang sehat. Kalau saudara hidup dengan orang-orang yang membawa saudara naik, yang menjaga saudara, yang saling mengingatkan, yang saling melindungi, saudara puji Tuhan.
daripada saudara hidup sendiri. Kalau saudara ada di tempat ini, Tuhan tempatkan saudara di tempat ini, puji Tuhan. Karena percayalah, kau ajarkan kepada seluruh leader, mentor-mentor untuk doakan kalian. Kau sendiri pun setiap malam doakan kalian. Karena begitu saudara sendiri, iblis itu yang sudah mengintai saudara dari 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, siap memakan saudara. Ada amin? Makanya pentingnya saudara berjaga-jaga. Karena di akhir zaman semakin banyak pengintai-pengintai yang berusaha menjatuhkan saudara. Apa yang bisa menjatuhkan saudara? Yang paling gampang bagi anak muda, percintaan. Menurut survei, dan menurutnya Koko ya, jangan salah Koko. Menurut survei, terutama bagi perempuan, kalau kalian berhubungan atau berpacaran dengan orang yang jauh dari Tuhan, 90% kalian akan ikut seperti dia. Bukan dari Koko ya, survei. Surveinya dari mana Koko? Coba cek, kalian punya Google, sosial media, semua mengatakan hal yang sama. 90%. Laki-laki itu hanya manis di awal. Saya janji saya akan pindah agama. Saya janji kita akan ke gereja sama-sama. Saya janji akan menjadi lelaki yang sesungguhnya buat kamu. Saya janji akan menafkahi keluarga kita. Itu semua. Kalau Koko bilang baru Koko. Baru Koko. Saudara, saya Koko sampai detik ini masih ingat khotbahnya Koko tahun lalu, buaya berbulu domba. Orang-orang yang memakai nama Tuhan untuk menggoda saudara. Dan itu banyak. Itu salah satu orang yang, itu salah satu tipu muslihat iblis untuk mencuri iman saudara. Tuhan bilang, di dalam mimpiku kita sudah menikah. Maksudnya, di dalam mimpiku kita sudah di dalam keluarga bahagia. Ayo kita check-in hotel. Maksudmu? Tuhan, Roh Kudus bicara di Yohanes 1 ayat 1. Berbahagialah dan lain-lain segala macam. Tiba-tiba saya berbahagia dari kamu adalah jodohku. Jelas. Percayalah, banyak orang yang seperti ini. Saudara, jangan mau tertipu. Jangan mau tertipu. Ingat, saudara, ya, segala sesuatu yang sepertinya membuat saudara jauh dari Tuhan itu bukan dari Tuhan. Segala sesuatu, segala, segala, semuanya, semua hal yang membuat saudara jauh dari Tuhan itu pasti 100 juta % pasti bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mau saudara jauh-jauh dari Dia, tidak pernah. Kenapa kita belajar dari Daud? Karena Daud selalu dia mau dekat dengan Tuhan. Begitu juga dengan Tuhan, dia selalu mau dekat dengan anak-anak. Segala sesuatu yang membuat saudara terpisah, terbelah dengan hadirat Tuhan, itu bukan dari Dia. Sama seperti iblis yang membisikkan di telinganya Hawa, kalau kamu makan ini, kamu akan seperti Allah. Itu bukan dari Tuhan. Kalau kau terima proyek ini, pasti kau kaya raya. Kalau kau pacaran dengan si dia, Jai dan Lek, orang kaya itu, hati-hati. Hati-hati. Kalian mungkin bisa senyum-senyum, tapi kau cuma mau bilang hati-hati. Jangan lihat apa yang kelihatan. Alkitab berkata Tuhan melihat yang di dalam. Tuhan melihat yang di dalam. Jangan karena lihat gantengnya, gantengnya tahu sawo-sawo manis. Gantengnya, cantiknya tahu ini putih, bersih, ya, panjang rambutnya, kurus, bihun. Saudara, jangan terpancing dengan hal-hal yang duniawi. Banyak orang, saudara,
saudara, Koko sudah lihat banyak orang yang jatuh. Banyak. Jangan karena dikasih iPhone 16, saudara kasih dirimu, awas memang. Jangan karena dikasih MacBook baru, jangan dikasih laptop baru, atau jangan dikasih emas, gelang, perhiasan. Koko sudah belajar semua dari kawanku. Koko sudah gali 99 jurus membuat wanita. Karena beliau sedikit lagi akan merilis bukunya. Just kidding saudara ya. Bercanda, jangan terlalu tegang. Kasih tau jangan terlalu tegang. Karena kalau terlalu tegang itu firman susah masuk, saudara. Sama kalau saudara makan tidak telan-telan, saudara telan sih. Telan dan resapi. Firman yang barusan saudara dengar. Sebuah quotes yang selanjutnya yang Koko tulis, the enemy strikes when you let your guard down. Seperti tadi cita, seperti tadi binatang-binatang yang memburu mangsanya. Saudara, ketika saudara menurunkan pertahanan saudara, disitulah dia berencana untuk membunuh saudara. Makanya senantiasa Alkitab berkata berjaga-jaga. Berjaga-jagalah karena saudara tidak tahu kapan waktunya. Berjaga-jagalah karena waktunya sudah dekat. Berjaga-jagalah karena sisa sedikit sekali waktu. Selalu Tuhan bilang berjaga-jaga. Karena begitu saudara let your guard down, begitu saudara menurunkan pertahananmu, di situ saudara menjadi santapan iblis. Begitu saudara balas DM-nya buaya-buaya ini, disitulah saudara terlena. Begitu saudara, Koko sampai hari ini sudah I think sudah 2 bulan, sudah 3 bulan, memasuki 3 bulan ya. Koko memasuki 3 bulan berhidup tanpa sosial media, tanpa TikTok, tanpa Facebook dan lain segala macam. Dan Koko merasa saya lebih happy. Jerawatku hilang, saudara kulit lebih mulus, saudara ya. Tidak ada pikiran, wih, Nikita Mirzani lagi atau siapa, si A lagi begini dengan ini dan lain sebagainya. Saya tidak mau pusing. Karena Tuhan bilang seperti ini, berjaga-jagalah. Bisa jadi sosial media ini membuat saudara jatuh. Jatuh dalam apa? Jatuh dalam gosip. Jatuh melihat hal-hal yang negatif. Jatuh melihat hal-hal yang tidak proper. Jatuh melihat dalam hal-hal cewek-cewek seksi. Kau bilang saja langsung ya. Jatuh dalam hal-hal apa? Iri. Jatuh dalam hal-hal dengki, jatuh dalam hal-hal apa? Banyak saudara bisa jatuh. Dan saudara tidak berarti Koko bilang semua hapus sosial media, tidak. Dalam artian apa? Koko memberikan sebuah contoh bahwa Koko sebagai gembala harus duluan hidupi apa yang Koko khotbahkan. Saudara tahu ketika Koko berkhotbah ini, yang paling pertama ditegur itu Koko. Saya yang paling pertama ditegur oleh firman ini sendiri oleh Tuhan. Kalau saya belum hidupi, saya takut di hadapan Tuhan. Tuhan, kayaknya saya belum layak khotbahkan. Tidak berarti Koko layak sama kalian, tidak. Tetapi yang paling pertama, orang yang paling pertama ditegur adalah Koko. Dan kalau firman ini menegur saudara, puji Tuhan. Artinya Tuhan sedang mengkoreksi hidupmu yang salah. Ada amin? Kalau saudara tiba-tiba diingatkan atas masalahmu, atas kekuranganmu, atas kejatuhanmu, puji Tuhan, artinya Tuhan masih mengkoreksi hidup saudara. Karena firman Tuhan berkata, semakin lama kita harus semakin serupa dengan gambar Allah. Jangan pernah berpikir saya sudah cukup kudus, saya sudah cukup baik, saya sudah cukup rohani. Jangan pernah berpikir seperti itu. Selalu berpikir, aku mau lebih dalam, aku mau lebih dalam, aku mau lebih baik, aku mau berbuat lebih baik, aku mau menjadi berkat lebih baik bagi banyak orang. Ada amin? Dan kau berdoa, tidak ada satupun dari kita anak-anak RBC yang dimakan oleh iblis yang jahat. Ayo perkuat iman saudara. Knowing itu berbeda dengan doing. Kalau saudara tahu, ini adalah pengetahuan. Koko sampaikan seperti ini, saudara menambah hikmat, saudara menambah wisdom, saudara menambah pengetahuan saudara. Tetapi saudara keluar dari pintu nanti di sana, yang membedakan knowing and doing adalah dirimu sendiri. Karena kau tidak bisa kontrol apa yang kamu lakukan. Kau
Kau tidak bisa kontrol apa yang ada di HP. Kau tidak bisa kontrol pergaulan saudara. Yang bisa doing, yang bisa kontrol diri adalah dirimu sendiri. Jadi jangan sampai di knowing aja, jangan cuma tahu, tapi actually doing, lakukan itu, lakukan firman Allah. Kau sudah jelaskan berulang-ulang di tempat ini di RPC bahwa melakukan firman Allah itu lebih baik daripada saudara cuma bahas-bahas firman Allah. Melakukan firman Allah artinya saudara berbuah, artinya saudara bertumbuh, artinya sungguh-sungguh saudara melakukan kehendak Allah daripada saudara cuma cuap-cuap cerita bicara kiri kanan. Ada amin? Ada amin? Yuk kita bangkit berdiri, untuk undang present worship boleh masuk ke depan.